sekali aja lah Bu, sekali ya. Jadi ibu-ibu yang ikhlas bersolawat, yang suaminya sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, amin. Yang sulit ekonominya Allah angkat derajatnya di bulan yang akan datang, bulan Ramadan, amin. Yang anak-anaknya gadi, yang ulun balaki, mudah-mudahan dipertemukan dengan calon suami yang soleh, amin. Bunda-bunda yang janda-janda, mana tahu ada ingin mau menikah lagi, mudah-mudahan dipertemukan dengan calon suami yang lebih baik dari kemarin, amin. Banyak Nabi amin, banyak jando sih kok. Tapi kata Rasulullah SAW, jadi siapa perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal atau wafat, lalu dia tidak menikah-nikah dengan alasan membesarkan 2 atau 3 anak perempuan, maka besok di hari kiamat mereka akan masuk pintu surga dari manapun. Pilihlah deh ibu, Bang John atau pintu surga. Mana tahu ada Bang John kan kecinan ke bunda. Pilih lah deh bunda, nyak surga atau Bang John. Pilih aja lah. Mudah-mudahan itu barokah untuk bunda pilihannya. Malam hari ini ibu bapak kita memperingati Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu suatu perjalanan yang dilakukan di malam hari, diperintah oleh Zat yang Maha Suci kepada hamba yang suci bersama makhluk yang suci ke tempat yang suci untuk mengambil perintah yang suci. Suci itu bahasa lainnya fitri bunda, ya kan? Untuk perempuan fitri, untuk laki-laki fitra. Fitri itu untuk perempuan, fitra untuk laki. Cuma di bulan Ramadan zakat fitrah itu laki-laki perempuan wajib membayarnya. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang suci itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunda, mulai dari kecil Rasul itu telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa raganya sudah dijaga, zahir batinnya dijaga, makan minumnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ketika Rasul itu lahir, jadi banyaklah orang itu ibu bapak mau menyusukan Rasulullah. Datanglah ke datuknya yang bernama Abdul Muthalib. Tuh ambonya menyusukan Muhammad boleh ndaknya? Cobalah nih, dicubalah dia amak tu kan. Manangis sejadi-jadinya Rasulullah tu bunda. Tahu dia Rasulullah kau amak kau dah eloknya. Inyo main julu-julu pak, minta nomor 1 lah dapet ndak mau bayu. Atulah. Jadi tahu dia Rasulullah tu bunda, ndak sembarang ibu-ibu tu mau menyusukan Rasulullah tu ndak sembarang. Datang lo seorang le, Pak, coba dan menyusukan Rasulullah Nabi Muhammad yang kocok tu. Cubalah, kata amaknya Siti Aminah, dicuba pula. Manangis saja jadi Rasulullah pak, manangis. Ruko amakku suko makan serangan pajar pak. Sukonya setiap caleg diminta dah minta sajadah, minta apa mukena, minta baju koko segala macam tu lakinya. Ketika hari H nak dipilih apa Imam Bey tu tahu dia Rasulullah, manangi pula Rasulullah tu. Datang lo imam mak soang le. Biar cuba Abdul Muthalib ni dicuba le. Manangi juga Rasulullah, manangi sejadi-jadinya. Rupanya ibu-ibu ni bapak rahimahullah suka melawan ke laki. Suka melawan ke laki, maka Rasulullah tu tak mau. Asinya aja terjaga. Tak bisa perempuan sembarang menyusukan Rasulullah tu. Makanya ama-ama kalau laki-laki awak tu lah pensiun, jemberang-berang aja ke laki awak.
Iko awak baru pensiun bu pak, baru pensiun dari kerja awak. Biasanya dulu berangkat jam 7 pulang jam 5 setiap hari. Iko baru pensiun bulan pertama, hari pertama. Guling-guling lah awak di rumah le setelah sholat subuh. Kebetulan ada kucing samping awak kok. Apa tuh baunya lalu setiap sholat subuh tuh bu. Disiramlah kucing sampai ngapa tu ya. Lalu kalau dia kerja waang menye, padahal sebenarnya nyak menjadi suaminya itu, tapi kak kucing dia dong lah. Tu parah mak-mak tu. Tapi ndak mak-mak siku. Jangan khawatir mak le, ndak mak-mak siku. Jadi Bapak rahimakumullah, akhirnya datanglah Halimatu Sa'diyah menyusukan Rasulullah. Wanita yang terjaga zahir batin walaupun nyala tua. Ketika dia mengangkat Rasulullah yang masih kecil itu, bergetar jiwanya, terasa ASI itu penuh. Padahal lah tubuhnya. Ketika Rasulullah menyusui, tiba-tiba dia tertidur, konyang dan terdiam. Akhirnya minta izinlah kepada Siti Aminah dan Abdul Muthalib selama 2 tahun. Pulangnya ke kampungnya lah 2 tahun bunda, karena ekonominya meningkat sejak Rasul itu disusuinya. Maka 2 tahun itu pergilah Halimatus Sa'diyah ke ibunya lagi Siti Aminah dan datuknya Abdul Muthalib. Ambo ko nyak menambah tante bunda. Itu bahasa kampung kami. Tantenya. Ambo nyak menambah menyusul tahun ompek tahun boleh ndak atau sorakau lah. Akhirnya dibawalah kampung lagi. Sebenarnya kurang lebih 6 tahun aturannya baru dikembalikan. Tapi tahun kedua berarti 2 tahun tambah 2 berarti 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad kecil itu sedang bermain-main, datang entah apa makhluk bentuknya, tiba-tiba membedah dada Rasulullah. Berlari-larilah kawannya tu bunda apa? Berlari-lari. Bu Halimatus Sa'diyah, Muhammad dibunuh oleh orang. Dibunuh tak kawujud seperti itu, ditengoklah Rasulullah masih baik-baik aja. Akhirnya karena khawatir dikembalikanlah kepada ibunya Siti Aminah umur 4 tahun. Berarti Rasul itu dibedah umur 4 tahun masih kecil. Kenapa dibedah Rasul itu? Menghilangkan sifat iblis yang ada pada dirinya, di dalam hatinya. Jadi bu bapak, kalau awaknya menentukan ada ndak iblis dalam hati awak, sonang menentukannya. Kalau ada sifat sombong dalam hati amak, ada tu iblis dalam tu. Ada iri hati, dengki dalam hati amak, uang bolioto amak seseongok. Itu berarti ada setan dalam diri amak. Datanglah ibu tu ke lakinya pak. Lakinya kan nyak laulok. Bang, jangan lalu abang malam ko. Loh, manga beda. Tetangga sebelah rumah awak tu boleh pajar spot terbaru Dakar 750 juta go. Dari mana piti tu bang? Mangkaji roto uang pak. Mangkaji roto uang. Ndak rotonya aja dikaji, roto uang dikaji ya. Abang jo lakinya sama-sama bekerja di perusahaan. Gaji abang sama-sama 5 juta, abang 5 juta, aja 5 juta. Kok bisa abang boleh pajar spot? Ayolah dek, rupanya laki ko takut ke bini. Jadi ada lo laki ko takut ke bini rupo. Iyalah dek, tak lolok lah dikaji sampai subuh tak lalu apa tu jo laki tu. Apa yang boleh pajar spot itu lama lalu pak. Awak ndak lolok sampai subuh, tiba ke rajo lah ngantuk-ngantuk. Akhirnya apa terjadi? Rupanya bapak tanpa disadari ternyata apa yang boleh pajar spot Dakar itu punya kebun sawit 1 hektar di kampung. Wajarlah dia bisa boleh pajar spot. Laki ibu 5 juta tu yang diaroknya tentu tak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Konetokan apa tu? Konetokan. Jadi kalau ada maghrib apa tu sehat ya Pak ya Bu. Sehat solat maghrib berjamaah.
tiba-tiba Isa gari Mosoji mengabarkan berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali, Pak. Salah satu penyebab kenapa bapak tu mati mendadak, konetokan di amak tu lah tu. Iya tak bohong. Jadi Pak kalau nampak besok di Musola Al-Azhar kok ada berita-berita mati mendadak tu, salah satu penyebabnya ya Bu ya, ditakan dek ibu, ditakan dek bini, gara-gara memasuk boli Pajero Sport. Tonton nayo, iku apa tu kilometernya pocah kilometernya, itulah mati mendadak tu. Kalau panjang umur mungkin stroke lah setahun kan. Kalau mati mendadak pocah aku langsung mati, langsung Bu. Makanya bersyukurlah ibu punya laki tu, uang banyak gini yang belaki lah Bu. Sampai detik ini bersyukurlah ibu. Jadi itu bulan tahun keempat Rasul itu dibelah dadanya, suci lah dia. Kalau ada iri hati, ada setan dalam diri awak. Kalau ada tetangga atau saudara susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, berarti dalam diri kita ada setan. Jadi macam mana cara membersihkannya Ustaz? Berzikirlah ibu banyak-banyak. Kemudian kenapa Rasul itu di Isra Mi'rajkan? Karena yang kedua, Rasul itu adalah orang yang betul-betul luar biasa cobaannya, Bunda. Apa cobaannya? Rasul itu dulu itu dibentengi oleh 2 orang. Yang pertama pamannya Abu Thalib, yang kedua istrinya Siti Khadijah. Jadi pamannya ini pernah didatangi oleh orang kafir Quraisy. Didatangilah pamannya Abu Thalib tuh. Bangnya. Kemari sebantu bang, ya kan babangnya kan? Apa? Toganglah nakan waang tu berdakwah di kota Mekah dulu. Laranglah saudara engkau itu berdakwah agama Islam di kota Mekah ini. Akhirnya apa kata Abu Thalib? Iyalah, kamu sampaikan kan akan ambo. Disampaikanlah ke Rasulullah Nabi Muhammad. Paman dapat dari orang kafir Quraisy, orang disuruh untuk berhenti berdakwah agama Islam. Apa kata Rasulullah, Bunda? Wahai paman, engkau letakkan matahari, engkau letakkan bintang di tangan kiri dan tangan kananku, lalu engkau suruh aku berhenti berdakwah, ambo tidak akan berhenti berdakwah. Maka mulai sejak itu, Bu, Pak, itu Rasulullah itu memang disayangi oleh Abu Thalib. Dan sayangnya ketika Abu Thalib ini wafat, meninggal, ini tidak sempat ditalkinkan mengucapkan la ilaha illallah, tidak sempat. Itu membuat Rasul itu hibah hatinya. Beberapa bulan setelah itu istrinya yang tercinta wafat. Istrinya kok, Bunda, ulun ada orang yang masuk Islam le, bininya itulah yang mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Ambillah dia abang haroto ko 2/3 kota Mekah ko punya ambo. Ambillah dia abang haroto ko untuk berdakwah agama Islam di kota Mekah ini. Tapi apa yang